Dalam cerita Nabiullah Isa alaihi salam ada dua versi masalah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ada dua pendapat dalam pengangkatan Nabi Isa, ada dua cerita kisah. Yang pertama, Banu Israel mereka terus menentang dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghasut Nabi Isa. Mereka melaporkan kepada raja yang saat itu adalah penyembah bintang bahwa Nabi Isa ini adalah tukang sihir yang hebat. Mukjizat yang beliau bawa dilaporkan sebagai tukang sihir. Karena sebenarnya orang Yahudi ini benci sama Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa ini adalah merusak ajaran Yahud. Karena mereka mengatakan bahwa mereka pengikut Musa. Padahal enggak juga sih. Akhirnya mulai mukjizat bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit lepra, yang sakit belang, Nabi Isa membuat burung dari tanah dan akhirnya terbang hidup. Mereka bukan hanya mendustakan Nabi Isa dan menentang Nabi Isa, tapi udah menfitnah Nabi Isa. Akhirnya si raja marah, maka memerintahkan panglima dan hakim untuk menangkap Nabi Isa saat itu. Kalau dalam cerita Bibelnya namanya Pilatus. Kemudian dikepung rumah Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa saat itu berkumpul sama beberapa muridnya. Ini orang Yahudi habis-habisan kalau mengecam Nabi Isa. Dibilang anak perempuan yang berzina, kemudian dia tukang sihir, macam-macam dah. Keputusan si raja, kalau begitu kita habisi. Bukan hanya dibunuh, tapi juga disalib untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya dan juga supaya jera pengikut-pengikutnya. Maka Nabi Isa alaihissalam waktu itu bersama murid-muridnya 12 Ahawariyin, ada menyatakan 13, ada menyatakan 17. Udah dikepung dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berkata kepada muridnya, kita dikepung dan kamu sebentar lagi wajah kamu akan berubah menjadi wajah seperti aku. Murid-murid yang bersama Nabi Isa ini wajahnya seperti Nabi Isa semuanya. Ketika mereka tadi itu menangkap, bingung ini mana yang Isa ini. Serupa semuanya. Maka si pasukan dari itu dan didukung oleh orang Yahudi menyatakan harus ada Isa, kalau enggak ya kita bunuh semuanya sudah. Kemudian Nabi Isa menawarkan kepada mereka, ayo siapa yang mau berkorban hari ini dan nanti akan bersama aku ada di surga Allah. Maka di antara mereka ada yang paling mudah, namanya Sarjis. Di antara murid Nabi Isa itu ada yang paling muda namanya Sarjis. Dia menyatakan aku ya Isa. Katanya jangan, kamu masih muda, yang lainnya aja.
Nggak ada aku. Sampai akhirnya bisa kamu keluar. Ayo, mana Isa? Kalau enggak tak bunuh semuanya. Aku, kata dia. Akhirnya si Sarjis inilah yang dianggap Nabi Isa. Mereka membunuh sampai akhirnya mereka mensalib, mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, Allah selamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari atap rumah tadi itu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, versi yang lain menceritakan bahwa Nabi Isa itu mempunyai murid-murid khusus. Nabi Isa mendengar bahwa mereka orang-orang Yahudi dan juga raja penyembah berhala, penyembah bintang saat itu ingin membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa memanggil murid-muridnya, 12 murid atau hawariyin, atau ada yang menyatakan 13 atau 17 tadi itu dikumpulkan jadi satu Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menatar muridnya, menatar muridnya, membekali kepada muridnya, ngajari satu adab yang luar biasa. Siapa yang menolak yang aku lakukan saat ini, aku tidak anggap jadi muridku. Nabi Isa membuatkan makanan yang bagus, yang nikmat, yang lezat saat itu. Aneh Nabi Isa, muridnya semuanya dicuci tangannya, kemudian dikasih makan mereka semuanya. Mereka keberatan, jangan ada yang menolak yang aku berbuat. Kemudian sampai akhirnya setelah makan dicucikan tangannya, kemudian diserbeti sama pakaiannya Nabi Isa, tangan-tangan mereka. Setelah mereka semuanya dia malu begitu, nyatakan, dengarkan baik-baik, kata Nabi Isa alaihissalam, kamu melihat bagaimana yang aku lakukan saat ini, khidmat kepada kamu, melayani kamu, benar, contohlah yang aku lakukan ini. Aku adalah guru kamu, aku khairukum, aku Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi aku siap khidmat kepada kamu. Karena itu jangan sampai di antara kamu ada yang merasa hebat dan tidak mau khidmat kepada saudaranya. Aku Nabi Isa, aku gurunya kamu, khidmat kepada kamu, padahal kamu adalah muridku. Contohlah ini. Kemudian Nabi Isa menyatakan, dengarkan baik-baik, aku minta tolong sekarang. Sekarang ini akan direncanakan pembunuhan terhadap aku. Malam ini saya minta semuanya mohon kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk supaya Allah berikan aku panjang umur dan selamat. Mereka menyatakan siap. Mereka siap, mereka jangan tidur biasanya. Subhanallah, malam itu tidur, mereka ketiduran. Sampai yang bangunkan Nabi Isa, loh, subhanallah, saya minta kamu ini malam ini serius doakan kamu. Nabi Isa, kata dia, kata mereka, kami ini jarang tidur kalau malam. Nggak tahu kok kami ini tidur semuanya malam ini. Ini tidak pernah kami lakukan, terjadi pada diri kami, kata mereka. Kemudian Nabi Isa menyesali itu sebetulnya. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku lihat di antara kamu ini, aku melihat di antara kamu ini ada yang akan menjadi kafir sebelum berkokok matahari, sebelum berkokok ayam jago 3 kali, dan dia akan menjual aku hanya dengan beberapa dirham. Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah menyatakan salah satu muridnya akan jadi munafik.
dan berubah menjadi kafir. Akhirnya begitulah benar orang-orang kerajaan dan dibantu oleh orang-orang Yahudi mengepung dan ketemu beberapa murid Nabi Isa. Di antara murid Nabi Isa yang paling tua itu Syam'un. Dipegang. Wajah mereka Allah subhanahu mereka ditanya, kamu muridnya Nabi Isa? Murid-muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa? Kata dia, enggak, aku enggak kenal. Dibiarkan. Ada lagi dibiarkan sampai ketemu yang bernama Yudas Zakaria Buto. Yudas ini ketika ditangkap, dia menyatakan, iya ke muridnya, mau apa kamu? Mana Yesus? Kalau aku tunjukkan, kasih berapa? 30 dirham. Mana duitnya? Beneran apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, akan terjadi kekufuran pada salah satu muridku yang ada ini, dan dia akan menjual aku. Kemudian dibayar, ayo tunjukkan, ikut sama aku. Ada di tempat persembunyiannya Nabi Isa, masuk ke situ. Nanti yang keluar itu tangkap kalau Isa. Siap katanya. Dilihat, tidak ada Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Yudas ini keluar dari tempat persembunyian itu. Allah rupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya mereka menangkap. Kamu Isa? Loh bukan, aku Yudas. Enggak gini rupanya. Sampai akhirnya disalib dan menjadi satu siksaan yang ada di sana itu disalib. Nah, kemudian dikasih duri kepalanya. Itu siksaan daripada zaman itu. Mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Kemudian disalib. Cuma yang dilihat ada keanehan, wajahnya Nabi Isa. Cuma dari tegapnya badannya, kurus badannya, enggak seperti Nabi Isa. Wajah Nabi Isa, tapi jasad orang lain. Duh, ini wajahnya Isa, tapi jasad enggak. Karena memang Allah serupakan. Bukan itu Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa. Dan yang aneh, mereka bingung. Kalau ini Isa, mana teman kita yang tadi menunjukkan? Enggak keluar-keluar. Masuk ke dalam enggak ada. Mana teman kita? Dia enggak yakin karena bentuk tubuhnya bukan bentuk tubuh Nabi Isa, tapi wajahnya wajah seperti Nabi Isa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma qataluhu yaqina. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Ada keraguan ada di situ. Terjadilah di saat itu ada 3 kelompok daripada orang-orang yang dahulu percaya dengan Nabi Isa. Kelompok pertama, mereka menyatakan bahwa Isa itu Yesus Tuhan yang bersama kita. Kemudian Tuhan yang bersama kita itu naik ke langit. Mereka disebut kelompok pengikut Yagubiyah. Yang kedua, Isa itu atau Yesus anak Tuhan yang bersama kita. Kemudian Bapak Tuhan mengangkat dia kembali ke surga. Ini kelompok adalah Nasturiyah. Yang ketiga, Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah
yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan ini muslimun. Nah, saat itu kelompok yang mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan bersatu untuk menghabisi al-muslimun. Dan akhirnya semakin kurang yang al-muslimun ini, sampai diutuslah Nabi Muhammad yang mendatangkan kebenaran tentang masalah Isa alaihissalam. Diterangkan bahwa ketika Nabi Isa diserupakan tadi itu, dan orang yang serupa tadi itu adalah disalib, yang serupa dengan Nabi Isa tadi itu, ibu Nabi Isa ini khawatir anaknya ini adalah kurban. Dia luar biasa menangis. Demikian juga murid-muridnya. Maka Allah izinkan untuk Nabi Isa turun demi menenangkan ibunya, dan juga bertemu dengan murid-muridnya, serta menjadikan murid-muridnya tadi itu untuk menjadi dai, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa menyatakan, kalau kamu masuk satu kaum, sebentar lagi kamu langsung Allah akan jadikan bisa memahami bahasa kaum tadi itu. 12 murid Nabi Isa menyebarkan ajaran Nabi Isa tadi itu dengan bahasa kaum yang ia datangi tanpa belajar. Tanpa belajar. Subhanallah. Hal ini